Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adrian Rias Mijar dengan NIM akhir 150. Di sini saya akan membahas materi yang telah dibuat oleh kelompok 3, yaitu reaksi pasar modal Indonesia sebelum dan sesudah pengumuman pemberlakuan new normal. Event study pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk slide selanjutnya kelompok 3 yaitu ada Adrian Rias Mijar dengan NIM akhir 150, Adinda Rahma Jelpina dengan NIM akhir 151, dan ada Sisyakur Iqbal Nugroho dengan NIM akhir 152, dan Riksa Dinasti Sundari dengan NIM akhir 153, dan Salsabella Haura dengan NIM akhir 154. Selanjutnya Sri Mustika Sari dengan NIM akhir 155. Dan yang terakhir Salma Haya Al-Khaira dengan NIM akhir 156. Untuk slide selanjutnya yaitu latar belakang 2 Maret 2020 kasus pertama virus corona. Masyarakat panik, pasar modal terkena imbas. Investor asing mencabut dananya dari bursa saham nasional sehingga aktivitas IHSG turun. Pada 10 April 2020, PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar. PSBB berpengaruh pada aktivitas pasar modal karena investor cenderung mengambil langkah-langkah keputusan investasi berdasarkan fenomena yang terjadi. Yang selanjutnya reaksi pasar modal Indonesia terhadap pengumuman new normal ini pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Reaksi pasar modal ini akan diukur dengan abnormal, return, dan trading volume activity. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, apakah pada perusahaan BUMN di PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah terjadi perubahan perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman penyesuaian PSBB new normal pada perusahaan. Yang kedua, apakah pada perusahaan BUMN di PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, PT Timah terjadi perubahan perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman penyesuaian PSBB new normal pada perusahaan. Yang selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengukur menganalisis perubahan perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman penyesuaian PSBB new normal pada perusahaan BUMN di PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, dan PT Timah. Yang kedua, untuk mengukur menganalisis perubahan perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman penyesuaian PSBB new normal pada perusahaan BUMN di PT Aneka Tambang, PT Bukit, dan PT Timah. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahma Jelpina dengan NIM akhir 151. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan bahan kajian khususnya dalam reaksi pasar modal terhadap pengumuman pemberlakuan new normal. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan, dan lain sebagainya, yaitu suatu keadaan di mana penelitian yang berdasarkan untuk mencari solusi bagi pemecah masalah yang ditemukan pada penelitian. Lalu selanjutnya ada kerangka pemikiran, di mana di sini pemberlakuan penyesuaian PSBB atau new normal itu mempengaruhi pasar modal Indonesia, atau kita harus melihat reaksi bagaimana sih pasar modal Indonesia ini pada saat pemberlakuan penyesuaian PSBB atau new normal, di mana pasar modal Indonesia ini ada berbagai macam indikator. Yang pertama ada abnormal return, terdiri dari sebelum pengumuman dan sesudah pengumuman. Lalu ada trading volume activity sebelum pengumuman dan sesudah pengumuman. Lalu ada uji beda.
Lalu selanjutnya ada hipotesis, di mana di sini H1 terdapat perbedaan yang signifikan antara rata abnormal return saham sebelum dan saham sesudah pengumuman pemberlakuan penyesuaian PSBB di perusahaan BUMN, PT Aneka Tambang, TBK, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah New Normal. H2 terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman pemberlakuan penyesuaian PSBB di perusahaan BUMN atau sesudah new normal. Lalu selanjutnya di sini ada berbagai macam penjelasan, di mana yang pertama itu ada pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Lalu yang kedua ada abnormal return, indikator dari pasar modal, di mana abnormal return ini merupakan selisih expected return dengan actual return. Bentuk abnormal return dibagi menjadi dua, yaitu abnormal return positif dan abnormal return negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakur Iqbal Nugroho, NIM belakang 152. Saya akan mempresentasikan trading volume activity. Volume perdagangan saham merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal. Terdapat informasi publikasi laporan keuangan mulai parameter pergerakan aktivitas perdagangan saham di pasar modal, dan merupakan hal yang penting bagi investor karena bagi investor volume perdagangan saham menggambarkan efek yang diperjualbelikan di pasar modal. Selanjutnya ada event study. Event study teori merupakan penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap harga komoditas. Penilaian event study umumnya berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat tercermin pada harga saham. Tedlilin 2001. Selanjutnya, efisiensi pasar adalah kondisi di mana pasar bereaksi pada suatu informasi secara cepat dan akurat. Konsep pasar dan efisien mengartikan bahwa investor selalu mempertimbangkan informasi yang tersedia dalam pengembalian keputusan sehingga dapat tercermin dalam harga transaksi, sehingga harga yang berlaku di pasar sudah memasukkan faktor informasi tersebut. Ada 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar, yaitu ada efisiensi pasar bentuk lemah, yang kedua efisiensi pasar bentuk setengah kuat, yang ketiga ada efisiensi pasar bentuk kuat. Penelitian ini menggunakan pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat, semi strong atau firm. Jika terdapat abnormal return, maka pasar harus bereaksi cepat untuk menyerap abnormal return tersebut dan mencapai harga equilibrium dan baru. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu menentukan analisis pada data-data angka dan diolah menggunakan data statistik dengan metode komparatif, yaitu penelitian dengan sifat membandingkan dengan pendekatan yang digunakan, yaitu event study. Populasi sampel dan teknik sampel. Populasi pada penelitian ini adalah selalu perusahaan BUMN yang terdaftar di Indonesia. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik mengembalikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah revolusi
sampel, yaitu penarikan sampel dengan kriteria atau pertimbangan tertentu untuk menghindar kesalahan dalam pengambilan sampel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan BUMN yang go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian, dan perusahaan publik yang secara tidak langsung juga dimiliki pemerintah, di mana perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari beberapa BUMN persero tersebut, dan sisa adalah hasil akuisisi dari perusahaan swasta dengan perusahaan BUMN publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksa Dinasti Sundari dengan NIM akhir 153. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis dan sumber data. Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang terdiri dari angka-angka. Data kuantitatif berupa data historis harga saham-saham yang menjadi objek penelitian selama periode pengamatan. Penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idex.co.id, www.yahoo.finance.com, dan www.duniainvestasi.com. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data sendiri menggunakan metode dokumentasi, yakni dengan melihat dan mencatat data yang dirilis masing-masing perusahaan sampel bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yang didata tersebut berdasarkan periode jendela yang telah ditetapkan. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Menurut Sugiono 2014, definisi operasional adalah penentuan kontras atau sifat yang akan memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan aplikasi pengukuran dipelajari sehingga menjadi variabel yang diukur. Variabel penelitian adalah variabel terikat atau dependent dan variabel bebas atau independen. Variabel terikat kita sebut Y, yaitu abnormal return dan trading volume activity. Sedangkan untuk variabel besarnya atau kita sebut X, pemberlakuan penyelesaian PSBB atau new normal yang dimulai pada tanggal 13 April 2021. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai return tidak normal atau sering kita sebut dengan abnormal return, yaitu kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasi atau return yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian, abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. Hal ini dikutip dari Hartono 2017. Adapun rumusnya adalah RINT sama dengan RIT dikurangi EIRT. Dengan keterangan RTINT itu adalah abnormal return sekuritas ke I pada periode peristiwa ke TR. IT adalah return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke I pada peristiwa ke T. ERT sama dengan return ekspektasi sekuritas ke I untuk periode peristiwa ke T. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai volume perdagangan saham atau trading volume activity atau TPA yang menunjukkan aktivitas perdagangan saham dan mencerminkan seberapa aktif dan liquid suatu saham yang diperdagangkan di pasar modal. Perhitungan TPA dilakukan dengan membandingkan jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan dengan seluruh jumlah saham beredar perusahaan selama periode penelitian menurut Foster dalam Yusuf DKK 2009.
Adapun rumus dari TPL itu sendiri yaitu sigma saham perusahaan I yang ditransaksikan pada hari ketek, lalu dibagi dengan sigma saham perusahaan I yang beredar pada hari ketek. Selanjutnya ada teknik analisis. Penelitian ini menggunakan data yang sudah ada yang dipilih sesuai dengan kriteria, kemudian dianalisis menggunakan metode uji beda paired sample t-test, kemudian uji hipotesis juga melalui aplikasi SPSS versi 25. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salsabella Haura di belakang 154. Berikut adalah slide selanjutnya, yaitu data penelitian. Data abnormal Retun PT Aneka Tambang Persero Tbk. Window period 3 April 2020, close price 464. 6 April, close price 540, RI-nya 0,163, abnormality-nya minus 0,152. 7 April, close price-nya 555, RI-nya 0,027, abnormality-nya minus 0,016. 8 April, close price-nya 520, RI-nya minus 0,063, abnormality-nya 0,074. 9 April, close price-nya 520. 13 April, close price-nya 535, RI-nya 0,028, RI-nya 0,011, abnormality minus 0,017. 14 April, close price-nya 555, RI-nya 0,037, abnormality-nya minus 0,026. 15 April, close price-nya 525, RI-nya minus 0,054, abnormality-nya 0,065. 16 April, close price-nya 505, RI-nya minus 0,038, abnormality-nya 0,049. 17 April, close price-nya 520, RI-nya 0,029, abnormality-nya minus 0,018. 20 April, close price-nya 500, RI-nya minus 0,038, abnormality-nya 0,049. Data abnormal Retun PT Bukitasa Persero Tbk. Window period dimulai dari 3 April 2020. Close price-nya 2110. 6 April, close price-nya 2160, RI-nya 0,024, abnormality-nya 0,023. 7 April, close price-nya 2100, RI-nya minus 0,028, abnormality-nya 0,075. 8 April, close price-nya 1995, RI-nya minus 0,050, abnormality-nya 0,055. 9 April, close price-nya 1980, RI-nya minus 0,008, abnormality-nya 0,055. 13 April, close price-nya 2000, RI-nya 0,010, RI 0,047, abnormality-nya 0,037. 14 April, close price-nya 2,080, RI-nya 0,040, abnormality-nya 0,007. 15 April, close price-nya 1960, RI-nya minus 0,058, abnormality-nya 0,105. 16 April, close price-nya 1905, RI-nya minus 0,038, abnormality-nya 0,075. 17 April, close price-nya 1980, RI-nya 0,039, abnormality-nya 0,008. 20 April 1935, close price-nya RI-nya minus 0,023, abnormality-nya 0,070. Data abnormal Retun PT Timah Persero Tbk. Window periodnya 3 April 2020, itu close price-nya 400,
48, 6 April close price-nya 515, RI-nya 0,149, abnormality-nya 0,009. 7 April close price-nya 525, RI-nya 0,019, abnormality-nya 0,002. 8 April close price-nya 490, RI-nya minus 0,066, abnormality-nya 0,037. 9 April close price-nya 500, RI-nya 0,02, abnormality-nya minus 0,002. 13 April close price-nya 515, RI-nya 0,03, RI-nya 0,039, abnormality-nya minus 0,021. 14 April close price-nya 535, RI-nya 0,037, abnormality-nya minus 0,037. 15 April close price-nya 515, RI-nya 0,030 minus 0,037, abnormality-nya 0,076. 16 April close price-nya 480, RI-nya minus 0,067, abnormality-nya 0,067. 17 April close price-nya 490, RI-nya 0,021, abnormality-nya 0,018. 20 April close price-nya 478, RI-nya minus 0,024, abnormality-nya 0,024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mustika Sari dengan NIM belakang 155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengujian statistik uji normalitas. Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas pada tabel 4.4 di atas, dapat dilihat nilai signifikasi dari abnormal return ANTM sebesar 0,063, PTBA sebesar 0,631 dan TINS sebesar 0,694, di mana nilai signifikasi semua saham lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Lalu di sini ada uji one sample t-test. Yang pertama, nilai mean yang diperoleh ANTM yaitu sebesar 0,000800, artinya terjadi reaksi positif dari investor. Kemudian nilai signifikannya sebesar 0,970, lebih besar dari 0,05, di mana dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat abnormal yang signifikan pada saat pengumuman perlakuan new normal. Lalu yang kedua ada nilai mean yang diperoleh PTBA yaitu sebesar 0,051000, artinya terjadi reaksi positif dari investor. Kemudian nilai signifikannya sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05, di mana dapat disimpulkan bahwa terdapat abnormal return yang signifikan pada saat pengumuman perlakuan new normal. Lalu yang ketiga ada nilai mean yang diperoleh TINS yaitu sebesar 0,017300, artinya terjadi reaksi positif dari investor. Kemudian nilai signifikannya sebesar 0,172, lebih besar dari 0,05, di mana dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat abnormal yang signifikan pada saat pengumuman perlakuan new normal. Lalu yang terakhir ada uji paired sample t-test. Berdasarkan hasil dari uji paired sample t-test di atas, terlihat bahwa nilai signifikasi 0,116 lebih besar dari 0,05. Maka menerima H0, yang artinya tidak ada perbedaan abnormal return. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir ada uji paired sample t-test. Berdasarkan hasil dari uji paired sample t-test di atas terlihat bahwa nilai signifikasi 0,116 lebih besar dari 0,05. Maka menerima H0, yang artinya tidak ada perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman pemberlakuan
new normal. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Haya Al-Khaira dengan NIM akhir 156. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan hasil penelitian, di mana hasil pengujian itu menunjukkan respon pasar terhadap pengumuman pemberlakuan new normal itu sangat tinggi. Hal itu terlihat pada saat investor itu memberikan reaksi positif terhadap peristiwa yang terjadi. Kemudian, penyebab tidak adanya perbedaan dari rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman pemberlakuan new normal tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan. Ada 2 kesimpulan, yaitu yang pertama, berdasarkan hasil uji statistik dari perhitungan abnormal return pada PT Aneka Tambang Persero Tbk, PT Bukit Asam Persero Tbk, serta PT Timah Persero Tbk, terdapat perbedaan yang signifikan dari abnormal return pada saat pengumuman pemberlakuan new normal tersebut. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil uji statistik pada perhitungan rata-rata abnormal return yang ada pada ketiga perusahaan BUMN tersebut yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman pemberlakuan new normal. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, maka terdapat saran sebagai berikut. Yang pertama itu adalah bagi investor, di mana bagi investor itu disarankan untuk lebih peka dan juga cermat dalam menyikapi informasi-informasi yang ada, baik informasi ekonomi maupun non-ekonomi, salah satunya pada kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga menjadi salah satu acuan dalam pengambilan keputusan bagi investor. Kemudian yang kedua ada bagi pemerintah. Bagi pemerintah, hendaknya berhati-hati dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam mengeluarkan suatu kebijakan, sehingga dapat berpengaruh terhadap para investor dalam memberikan reaksi pada pasar modal agar tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, ada bagi peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya memperluas sampel atau berdasarkan kriteria besar perusahaan ataupun jenis industri yang lain yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Dan juga disarankan untuk memakai metode lain dalam menghitung expected return, dan metode lain dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya dapat berupa mean adjusted model dan market adjusted model. Sekian presentasi pemaparan penelitian tentang reaksi pasar modal Indonesia sebelum dan sesudah pengumuman pemberlakuan new normal event study pada perusahaan BUMN yang terdapat di Bursa Efek Indonesia yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.